Kejahatan peredaran uang palsu lagi-lagi muncul dengan berita yang menggemparkan. Baru-baru ini, polisi mengungkap keberadaan percetakan uang palsu yang terletak di sebuah komplek perumahan Kelurahan Bubulak, Kota Bogor. Dan yang amat mencengangkan, polisi menemukan 2,3 miliar pecahan uang Rp100.000 siap edar, serta 2 miliar uang pecahan yang belum dipotong, serta pecahan mata uang asing. Pengungkapan pabrik uang palsu ini terbongkar setelah polisi mengamankan pelaku MS yang membuat tas berisi uang palsu bernilai Rp316 juta di gerbong KRL Stasiun Tanah Abang. Maka inilah detik-detik penggerebekan rumah yang menjadi tempat pabrik uang palsu. Assalamualaikum. Pak Andi. Dian. Ya. Gimana? Barang alat apa ini Mas Dian? Ini alat potong, Pak. Buat potong ini ya? Potong, buat potong, Pak. Ini ya. Iden mana cek TKP? Idennya mana? Iden. Tunggu. Ayo. Mana lagi? Buat cetakan mana cetaknya? Ayo, buat cetaknya di mana Mas Dian? Ini, Pak. Wow. Yuk, ini ya. Nih. Ini duitnya. Ya. Ini dolar. Nih. Dolar. Jadi berarti ini aslinya dapatnya nih uang 100 ya? Ya, uang 100 ya? Ini asli ya? Ini sama dolar. Ya, masternya ada ya? Ini asli. Ikut semua ini ya. Ini kertasnya nih, uang semua ini. Uang semua nih. Ya, nih. Siap cetak. Potong. Ada lagi. Masuk potong ini. Sekitar 23.297 lembar pecahan Rp100.000 ataupun kertas yang di dalamnya ada uang palsu yang belum dilakukan pemotongan. Seperti contoh nanti kita tunjukkan barang buktinya. Kemudian yang cukup menarik di sini ada pecahan US dollar sebanyak 15 lembar dengan masing-masing pecahan senilai $100. Penggerebekan rumah yang diduga dijadikan pabrik uang palsu di kawasan perumahan sontak menggemparkan penghuni komplek tersebut. Rumah yang belakangan diketahui milik pria berinisial L itu berdampingan dengan rumah warga lain. Dikarenakan posisinya paling pojok serta kondisi jalan yang tampak sepi, membuat warga sekitar mengira rumah tersebut tidak berpenghuni alias kosong. Kondisi inilah yang dimanfaatkan DS selaku pelaku menjalankan pabrik uang palsu tanpa satupun warga yang menaruh curiga. Maka inilah penelusuran tim Insert Investigasi ketika mendatangi rumah tersebut serta mencari tahu aktivitas DS selama tinggal di rumah tersebut. Kita bisa melihat seperti apa kondisi rumah yang dijadikan sebagai tempat untuk mencetak uang palsu dengan pecahan rupiah dan juga dolar. Di sini kita bisa melihat pemirsa masih ada ya garis kepolisian yang tertera di sini di depan gerbangnya, dan suasananya di sini cukup sepi ya karena memang tidak ada kegiatan yang bisa kita lihat mungkin seperti warga yang ada di sini atau seperti apa. Ya, kejadiannya hari Rabu ya, kebetulan waktu itu yang saya tahu saya sedang di rumah pas azan subuh, dan di sini saya didatangi polisi, diantar oleh security ya, mau ketemu ketua RT, dan polisi minta izin untuk melakukan penangkapan salah satu warganya. Nah, dia sebut nama yang saya juga tidak kenal dengan nama orang tersebut. Tapi setelah saya diajak ke rumah tersebut ya,
Dan saya ngobrol-ngobrol, orang tersebut itu ditanya juga ya sama polisi sudah berapa lama di situ ya dan aktivitas ini dilakukan. Dia mengatakan sudah 6 bulan. Menurut warga sekitar, rumah ini dahulunya menjadi tempat usaha ayam potong milik L. Namun dikarenakan usaha tersebut bangkrut, L pun akhirnya mengosongkan rumah tersebut. Namun yang mengejutkan, entah bagaimana caranya, rumah yang dianggap masyarakat kosong itu tiba-tiba ditempati DS tanpa melapor terlebih dahulu pada RT setempat. Ironisnya, selama menempati rumah tersebut, pergerakan DS dalam memproduksi uang palsu sama sekali tidak tercium warga. Udah 20 tahun di sini. Baru kali ini saya ada dulu ayam. Dia punya perusahaan ayam, jualan ayam. Pikir saya nggak punya pikiran apa? Nggak berpikir bahwa bikin uang palsu di situ. Saya pikir ayam nggak, iya nggak berisik warga nggak ngeluh nggak apa nggak. Saya nggak kenal sama sekali sama orangnya, baru tahu di foto aja tuh di grup WA tuh orangnya seperti itu, belum nggak kenal sama sekali gitu. Sama warga pun kayaknya jarang berbaur gitu ya. Mesti juga nggak pernah kelihatan juga sih. Ironis memang, rumah yang seharusnya menjadi tempat bernaung dari terik dan hujan justru dijadikan sarang kejahatan. Dan yang amat mengejutkan, DS menyulap rumah kecil tersebut sebagai pabrik uang palsu dengan menjadikan ruang tengah sebagai ruang produksi dengan berjejer puluhan printer. Sementara ruang bagian belakang menjadi tempat pemotong uang palsu yang telah diproduksi. Penemuan uang palsu pecahan 100.000 senilai 1,3 miliar siap edar, serta yang belum edar dan juga pecahan mata uang dolar, semakin membuat warga penghuni perumahan khawatir jika uang tersebut telah diedarkan pelaku di wilayah tersebut. Untung saja, menurut pihak Bank Indonesia, uang palsu beredar memiliki kuantitas rendah, sehingga mudah diidentifikasi dengan cara 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. Mau diingin lagi Pak ya? Saya melihat sebagian, nggak tahu saya berapa, karena nggak dihitung ya. Yang jelas banyak sekali ya. Ada yang lembaran yang belum dipotong ya, ada juga yang sudah dipotong, ada yang sudah diikat, itu kan ya. Dan saya juga diperlihatkan oleh polisi merasakan ada perbedaan sih. Ada 2 permukaan, nggak tahu nih salah apa, gagal cetak atau seperti itu. Ada salah satu permukaan yang agak kasar memang dibandingkan dengan. Ya jelas Bapak juga ketakutan, mengkhawatirkan, apalagi kasihan kepada orang. Ya masyarakat kecil gitu, kan nanti kembaliannya yang asli, kalau itunya palsu kan rugi banget kalau gitu. Praktek sindikat uang palsu rupanya diduga memiliki jaringan yang beredar di mana-mana. Bayangkan saja, setelah heboh penggerebekan pabrik uang palsu, polisi pun langsung mengamankan BSA, seorang manajer maskapai penerbangan. BSA diduga terlibat dalam sindikat uang palsu, serta memiliki hubungan dengan DS, MS, dan beberapa tersangka lain. Dari sinilah terungkap pula operasi di mana dimulai dengan sistem pemesanan, kemudian pelanggan akan membayar 10 juta rupiah untuk mendapatkan uang palsu senilai 300 juta rupiah. Karena memang adanya pesanan. Jadi bekerja berdasarkan pesanan. Made by order ya istilahnya mungkin ya. Istilahnya mereka. Yang itu pesanan selalu bermula dari saudara AY, betul ya, yang ada di Subang. Uang palsu yang telah diterima kemudian diedarkan ke beberapa orang. Peredaran uang palsu ini pun menyasar tempat-tempat perbelanjaan yang memberlakukan pembayaran secara tunai. Hal ini terungkap dari penangkapan seorang wanita pengedar uang palsu yang beraksi di salah satu pusat perbelanjaan kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Dari tangan pelaku, polisi menyita uang palsu pecahan Rp100.000 senilai Rp40 juta. Ini gua. Mau apa kan? Keluarga 446 ini 810 100 ini 80 ya.
kan itu suatu tindakan yang salah dan sudah ada undang-undangnya. Undang-undang barang siapa yang mencetak uang palsu seberapapun jumlahnya dendanya kan 100 miliar. Di atas 100 miliar. Nah, hal sebenarnya yang harus ditempuh sama pemerintah itu yaitu ketegasan hukum aja. Ya. Hukum ya. Yang penting itu kepastian hukum, kejelasan hukum, ya. Biar ada efek jerah. Beranjak dari sindikat uang palsu, seperti apa kisah cinta terlarang suami dan ibu mertua yang kini kembali menuai kehebohan lantaran difilmkan di layar lebar? Benarkah Norma telah memaafkan ibunda dan sang mantan suami? Saksikan sesaat lagi hanya di Insert Investigasi.